Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, materi kita kali ini adalah melanjutkan materi yang minggu lalu. Di mana minggu lalu adalah manajemen pergudangan, di mana dokumen dalam pengadaan material itu adalah menggunakan PO di minggu lalu. Oke, sekarang saya akan bahas bagaimana kita membuat PO atau purchase order. Oke, sini kita lihat, ini adalah contoh PO. Contoh PO atau PO yang dibuat oleh setiap perusahaan itu tidak sama modelnya atau bentuknya. Jadi tidak ada yang standar, tergantung perusahaannya akan membuat model PO yang bagaimana. Salah satunya adalah yang saya contohkan di sini, dari nama perusahaan adalah PT Cahaya Abadi. Ini adalah pihak yang akan membeli material atau memberi barang. Kemudian di sini ada nama vendor. Vendor adalah penjual atau supplier. Kebetulan dalam contoh ini, vendornya atau penjualnya adalah di luar negeri atau di Tokyo, Jepang. Oke. Kemudian Padi Cahaya Abadi ini membeli pesan barang atau membeli barang, kemudian barangnya minta dikirim ke tempat ini di sini, place of delivery. Kemudian di sini ada PO number, kemudian tanggal pembuatan PO, ya, kemudian mata uang, dan permintaan delivery atau pengiriman. Kemudian di sini adalah urian barang atau description of good. Ini adalah urian barang yang akan dibeli oleh PT Padi Cahaya Abadi kepada vendor yang tertera di sini. Barang yang akan dibeli ini dicontohkan adalah adhesif, kemudian ada tipenya, kemudian di sini ada jumlah unitnya. Ini dalam bentuk drum, ya, dalam jumlah. Jadi kalau jumlah unitnya ada satuannya itu bermacam-macam. Kebetulan di sini barangnya dengan satuan drum. Tidak harus drum, mungkin barang-barang yang lain ada satuannya roll, ada satuannya kilo, ada satuannya ton, dan segala macamnya. Oke, kemudian di sini kuantiti kilonya. Jadi 2 drum ini dalam sekian kilo. Ini maksudnya begini. Kemudian unit price-nya, nih ya, unit price-nya ini berarti unit price per kilo. Kemudian dari unit price, di sini ada total amount. Total amount ini adalah unit price dikalikan dengan quantity ini. Kalau kuantitinya adalah kilo, price per unitnya per kilo, berarti jumlah kilo dikalikan dengan unit price untuk menjadi total amount. Di sini ada subtotal amount, kemudian di sini mungkin ada diskon. Kalau ada diskon bisa diisi di sini. Kemudian kalau ada tax bisa diisi di sini. Di sini tidak ada. Di sini yang ada adalah freight cost karena di sini adalah dari luar negeri, jadi ada ongkos kapal atau freight-nya bisa kemudian ditambahkan. Jadi totalnya adalah total amount dari harga barang ditambah dengan freight atau ongkos pengirimannya, ini adalah totalnya. Kemudian di sini ada keterangan term of payment, di sini adalah cara pembayarannya. Kemudian di sini remark atau catatan ya, catatan bisa apa saja di sini boleh, bisa di sini juga bisa dengan tipe-tipe barang boleh di sini. Kemudian prepare, ini siapa yang membuat PO sini ya, yang membuat PO di sini. Mungkin yang boleh tanda tangan bisa manajer processing dan segala macamnya di sini. Kemudian ini disetujui. Kemudian di sini confirm dari pihak buyer atau dari pihak penjual. Ini adalah contoh dari salah satu PO yang dibuat oleh perusahaan Padi Cahaya Abadi. Ingat, tiap perusahaan tidak sama dalam membuat model-model PO. Oke, kita lihat berikutnya. Di sini adalah di sini ada contoh soal kasus untuk pembuatan PO yang harus Anda kerjakan nanti berdasarkan contoh-contoh PO yang Anda miliki atau seperti yang saya sampaikan. Di sini soal kasusnya bisa saya jelaskan sedikit. Di sini adalah dari PT Pelangi Laras Nusantara, nih ya, ada perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian jadi, ini alamatnya. Kemudian PO akan dibuka kepada PT Sentrum Tekstil Indonesia. Ya, ini alamatnya di Serang, Banten. Kemudian
Jenis pembelian material adalah sebagai berikut. Ini adalah jenis-jenis kain yang akan dibeli oleh PT Pelangi Laras Nusantara. Kemudian di sini ada harganya. Harganya adalah per meter. Ya, ini harganya adalah per meter. Jadi satuan harganya adalah per meter. Ya, contohnya ini kain Balotelli, harga Indonesia rupiah 25.100 per meternya dan seterusnya sini. Oke. Kemudian di sini ada keterangan satu roll kain sama dengan 50 meter. Jadi bentuk kainnya itu yang akan dikirim itu dalam bentuk roll ya. Tapi jumlahnya adalah panjangnya adalah 50 meter. Ingat di atas harga sudah dijelaskan bahwa harganya adalah harga per meter. Walaupun Anda terimanya adalah dalam bentuk roll. Sedangkan satu roll kain isinya 50 meter. Harga belum termasuk PPN. Kalau harga belum termasuk PPN, berarti kalau di sini adalah ada pembelian dalam negeri, berarti ada PPN yang harus Anda tambahkan sebesar 10%. Oke. Kemudian barang diminta dikirim ke alamat PT yang sama dengan attention Bapak Aldof dan diharapkan sudah sampai di perusahaan di awal bulan Juni 2020. Ini bisa Anda tuliskan nanti di PO-nya. Kemudian masing-masing jenis barang PT PLN, ini singkatannya ya, singkatannya dari ini PT Pelangi Laras Nusantara, akan order sebanyak 5 roll. Jadi masing-masing jenis barang order 5 roll. Ingat, satu roll kain adalah 10 meter. Jadi nanti tinggal Anda kalikan. Ordernya 5 roll. Kecuali kain katun combat dan jersey sebanyak 8 roll. Anda cari nanti yang kain katun combat dan jersey itu 8 roll. Lainnya adalah 5 roll. Jadi dari semua jenis yang akan dibeli, yang 5 roll itu adalah yang selain katun combat dan jersey. Ya, atau dibalik, yang kain katun combat dan jersey sebanyak 8 roll, yang lain sebanyak 5 roll. Oke. Kemudian untuk payment disepakati 30 hari setelah barang diterima di perusahaan. Dan diskon 5% diberikan untuk jenis barang yang pembeliannya di atas 5 roll. Jadi, jenis barang apa yang di atas 5 roll? Jenis yang di atas 5 roll itu adalah jenis kain katun combat dan jersey, ini karena 8 roll. Nah, ini nanti yang Anda berikan potongan sebesar 5%. Jadi Anda hitung untuk yang jenis kain katun combat dan jersey ini dengan diskon 5%. Oke, silakan Anda coba buatkan PO-nya dengan tanggal PO 13 Mei 2020. Anda bisa membuat PO dengan contoh kasus ini, boleh dengan contoh yang saya sampaikan di awal atau contoh lain seperti berikut. Ini ya. Ini ada contoh PO lain ya, contoh PO lain lagi dan ini kosong. Bisa Anda buat di sini juga bisa. Intinya sama, mungkin cuma letak-letaknya aja yang berbeda atau model polanya aja yang berbeda, tapi intinya sama bahwa PO itu adalah order pemesanan barang atau material. Anda lihat di sini, bisa Anda buat logo di sini ya, logo dan nama perusahaan di sini, kemudian PO, di sini ada PO number-nya, nomor PO ya, terserah nanti Anda nomor berapa, kalau baru pertama mungkin bisa 01/2020, kemudian di sini ada nama vendor itu berarti nama suppliernya, kemudian di sini place of delivery atau tempat di mana barang akan dikirimkan. Di sini tanggalnya, tanggal PO-nya, kemudian di sini currency atau mata uangnya yang digunakan, kemudian delivery date, Anda minta kapan dikirim, kemudian di sini halaman. Nah, di sini adalah keterangan, di sini adalah description of good, ini adalah tempat nama barang-barang yang akan Anda pesan atau yang akan Anda beli. Oke. Di sini unitnya kalau misalnya tadi itu kain dalam bentuk roll, unitnya di sini adalah bisa unit roll, kemudian di sini kuantitinya ini adalah bisa meternya. Jadi di sini bisa unit rollnya, di sini berapa meternya. Misalnya pesannya 5 roll, bisa Anda tambahkan jadi roll, berarti berapa meter kuantitinya 5 roll itu. Tadi sudah ada keterangannya bahwa
satu roll sekian meter tadi sudah ada di awal. Oke, kemudian di sini unit press-nya Anda lihat di contoh kasus tadi ada masing-masing unit press-nya. Kemudian di sini adalah amount adalah dari unit press dikalikan dengan quantity. Ingat ada yang sudah dipotong atau ada yang mendapatkan diskon sebesar 5%. Anda cari nanti. Oke. Kalau ada yang dapat diskon 5%, berarti di sini Anda bisa kurangkan ya. Tuh. Karena tidak semua mendapatkan potongan, berarti mana jenis yang mendapat potongan itu sudah Anda kurangkan di sini. Oke. Kemudian di sini subtotalnya, di sini diskonnya. Diskonnya kalau sudah dikurangkan di atas, di bawah sudah tidak perlu dikurangkan lagi. Atau di sini Anda total tanpa diskon, kemudian diskonnya dikurangkan di bawah juga bisa. Ya. Oke, di sini PPN-nya ya. Kemudian di sini freight cost-nya mungkin kalau dalam negeri tanpa freight cost, di sini kemudian totalnya. Oke. Kemudian di sini processing-nya, di sini tanda tangan yang pembuatnya, kemudian di sini tanda tangan approve dari direktur, kemudian di sini tanda tangan confirm by buyer atau tanda tangan dari pihak buyer. Ingat, kalau Anda ada diskon, karena di sini diskonnya itu tidak semua mendapatkan diskon, maka kalau biar Anda tidak bingung, bisa diskonnya Anda kurangkan di sini. Bisa Anda kurangkan di unit price-nya sehingga di sini totalnya sudah berkurang. Oke, itu ya. Tapi kalau Anda ingin di sini Anda hitung seperti biar tanpa diskon terlebih dahulu, kemudian di bawah Anda kurangkan yang diskon, itu juga bisa. Tapi karena saran saya, karena di sini tidak semua mendapatkan diskon, lebih baik Anda mengurangkan diskon di item-item yang mendapatkan diskon. Oke, paham ya? Nah, kemudian ingat di sini ada PPN 10%. PPN 10% pun adalah sesuai dengan nilai yang ditagihkan atau sesuai dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Oke. Jadi kalau kalau ada diskon ya setelah diskon yang akan dikenakan pajaknya. Oke. Ini contoh pembuatan PO. Coba Anda kerjakan. Nanti file ini bisa Anda ambil di Edmodo, akan saya post kembali dalam bentuk Excel-nya di Edmodo-nya ya. Jadi bisa Anda ambil atau dari sini bisa Anda buatkan juga bisa. Oke. Nanti Anda buat kemudian Anda kirimkan kembali melalui aplikasi Edmodo untuk jawabannya. Oke. Itu saja dari saya. Semoga Anda sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.